kita Tabaksel ini kan tidak asal ambil nama Tabaksel. Ini pengurusnya, alhamdulillah kita mewakili. Di mana pertama sekali deklarasi itu 25 tokoh atau bangun di Medan itu mewakili 5 kabupaten kota. 5 dari Madinah, 5 dari Paluta, 5 dari Palas, 5 dari Sidimpuan, 5 dari Tapsel. Mereka orang tua kita itu atau bangun naik ke panggung untuk mendeklarasikan HMT ini. Dan kepengurusan dari ini semua mewakili 5 kabupaten kota, termasuk KSB, ketua umum kita dari Padang Sidimpuan, saya sendiri, sekjen kita sendiri, Bapak Haji Predi Pedaulae, SHMKN, beliau dari Paluta, Sunggam Paluta, dan bendum kita. Sekjen itu orang Sunggam ya? Iya, orang Sunggam. Dan bendahara umum kita bendum itu ada Bu Dr. Haja Nur Aisyah Nasution SMM, beliau dari Mandailing Natal, desa Kota Nopan, orang Kota Nopan. Jadi Sidimpuan, Paluta, Madinah, inilah di KSB-nya kita buat. Jadi kita nggak malu, nggak ini nama Tabaksel itu memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Roda 3 Cafe Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Adinda Sobirin Harahap yang baru saja diberi amanat menjadi Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan Indonesia, disingkat HMTI. Tabaksel itu sebuah daerah di Sumatera Utara meliputi Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Laos Utara, dan Palas. Dulu itu di masa Orde Baru itu induknya Tapanuli Selatan. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal apa yang menjadi ditawarkan oleh HMT ini. Adinda, apa yang ditawarkan HMT ini agar dia menjadi perkumpulan yang diperhitungkan, bukan dihitung. Diperhitungkan, bukan dihitung. Kalau dihitung sudah banyak sekali organisasi perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kedaerahan. Tetapi baru dihitung. Tumbuh, habis itu hilang, gitu kan, ataupun datar gitu loh. Tapi coba dulu, apa pembeda HMT ini dengan perkumpulan-perkumpulan pada umumnya? Silakan tipis-tipis. Alhamdulillah, terima kasih pada Bang Erman Tale Daulay ya. Dari bincang tipis-tipis kita terima kasih sudah diberikan kesempatan seperti ini. Alhamdulillah HMTI didirikan oleh tokoh masyarakat Hato Bangun di Medan 11 Juni 2003 yang lalu, dideklarasikan dan kita diamanahkan sebagai ketuanya. Saya Sobirin Harahap diberikan amanah untuk menahkodai HMT ini, di mana wadah silaturahmi nasional masyarakat yang berasal dari Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel, itu yang tadi 5 kabupaten kota, Tapsel, Madinah, Padang Sidimpuan, Palas, Paluta. Dari yang akan kita tawarkan apa ini, karena sudah banyak organisasi, dan yang kita lihat bagaimana wadah ini, HMT ini menampung dari semua kalangan orang Tabaksel, dan akan membuat satu frekuensi, satu napas, satu nama, namanya HMTI dari Sabang sampai Merauke. Dan kita yang pertama ini, kita mengajak warga masyarakat Tabaksel yang dimanapun berada untuk masuk ke rumah kita ini dulu. Sudah masuk ke rumah kita ini, baru ide-ide yang sudah kita siapkan dan ide-ide dari yang akan masuk itu baru bisa kita jalankan. Artinya kita buat majelisnya dulu, wadahnya dulu kita siapkan dulu. Nah itu dia, Abang Dah. Jadi DPP-nya ini di Sumatera Utara? Iya, di Medan, Abang Dah. Di Medan, ya, Sumatera Utara. Ya, di Medan. Berarti kalau Jakarta, Riau, itu semacam DPW? DPW. Oke. Kan ini tadi, coba Adinda ini dulu, harus lebih tipis lagi. Karena eksistensi sebuah perkumpulan itu, kalau dia memberikan manfaat. Kalau organisasi tidak memberikan manfaat, dia akan sendiri akan hilang. Memberikan manfaat baik kepada anggota maupun kepada halayak umum. Coba Adinda ini. Abang Dah, HMTI karena masih
didirikan, masih baru didirikan, dan nanti kita baru akan pengukuhan, dan kita punya cita-cita, ya tidak lain ya bahasanya visi misi. Cita-cita itu bagaimana setelah kita rangkul kita masyarakat yang berkompeten khususnya, yang punya kemampuan-kemampuan lebih dibanding rata-rata, kita akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat di Tapanuli bagian selatan, di daerah kita sana, dan juga masyarakat Tapanuli bagian selatan yang merantau dimanapun berada. Kita akan mendukung yang perlu kita bantu dari perkumpulan kita ini. Sudah dikonsep kan? Sudah ada apa? Semacam apa ini ya? Karena ada bidang-bidang, karena kita dari berbagai latar kan, ada orang kesehatan, ada dokter, dari usahawan cukup banyak usahaan yang muda-muda. Jadi konsepnya mereka sudah siapkan masing-masing. Dari UMKM, bagaimana kita sesama orang Tabaksel ini kita utamakan dulu yang ekonominya perlu dibantu, kita bantu, kita bangkitkan, mungkin dari segi pelatihan, dari modal, itu tentunya akan kita lakukan setelah kita pengukuhan nanti. Nah, itu dia. Trennya gimana yang Adinda tangkap di awal pembentukan itu, partisipasi, kegairahan para anggota dan pengurus, kan bisa terlihat loh gejalanya itu di awal-awal. Umpamanya mau melaksanakan acara di suatu tempat, serowannya gimana, patungannya gimana, apakah ini isinya mengandalkan pengurus, ketua gitu-gitu, gimana itu? Gejala. Alhamdulillah ini kan 2020 yang lalu kan sudah ada nih kita ya. Jadi 2022 akhir kan kita cetuskan 2 Januari pertemuan, kita merasakan di HMT ini ada gairah baru di mana ketua itu tidak semata-mata diandalkan, dan ketokohannya bukan karena tokoh dibuat ketua, dan bukan karena kemampuan, tapi ini adalah dorongan dari para anggota dan Hato Bangon, dan anggota juga siap. Ini luar biasa, ini yang nggak disangka-sangka, anggota itu begitu antusias, begitu ada, kita udah buat 2 waktu itu deklarasi di Hotel Madani dan perkenalan juga di Hotel Grand Kanaya. Itu semua semangatnya anggota luar biasa, sampai dananya lebih. Artinya tidak lagi. Itu indikasi loh. Waktu itu kita lihat luar biasa semangatnya, dan itu memotivasi kita ini bagaimana wadah ini kita jaga marwahnya. Jaga. Betul, kita jaga sama-sama. Jadi kalau pengalaman kita selama ini, seringkali organisasi kedaerahan itu silang pendapat, ya kan, berujung pada stagnan perkumpulan itu. Nah, ini sudah Adinda sebagai ketua umum sudah mengantisipasi, sudah mendiagnosa belum? Ibaratnya dokter sudah diagnosa belum dulu penyakit-penyakit organisasi kedaerahan pada umumnya, ya kan? Lantas setelah diagnosa udah siap resek belum? Nah, itu gimana? Iya, memang kita tahu sudah banyak kan organisasi kita, organisasi kedaerahan kita. Permargaon gitu. Iya, Permargaon juga, dan memang bahkan yang organisasi terkecil pun bisa pecah, apalagi ini namanya 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota yang dihimpun dari berbagai latar belakang, ketokohan, ketokean, usahawan, ada orang akademisi, orang intelektual, ya, ada orang dan ada yang menengah ke bawah. Ini semua kita lihat bakal ada, itu karena memang tidak semua keinginan seseorang itu kan teradopsi kita nantinya, dan itu kita antisipasi bagaimana dengan memperbanyak kepengurusan, dan kita terus membangun silaturahmi yang lebih erat ya. Jadi kita sering pertemuan, tiap minggu kita buat pertemuan. Oke, ada yang menarik dari penjelasan Adinda tadi. Kalau saya tidak salah tangkap, Adinda ingin mengamputasi feudalisme. Feudalisme ketokohan dengan tadi ungkapan ketokohan dan ketokean. Kadang seringkali posisi anak buruh karena secara ekonomi dia mumpuni dan punya nama besar, dia duduk di depan, padahal seharusnya ada moralnya di ini. Di HMT ini semacam itu, maksudnya feudalisme atau menteng-menteng dia yang paling banyak membayar suatu hajat, dia harus ditempatkan pada posisi ini. Itu gimana? Ini tidak. Kita
setelah kita lalui proses demi proses, kita lihat di sini rohalah. Siapa yang memberikan hatinya, itulah hatinya, bukan karena kemampuan ekonominya, artinya pemikirannya, ya, kehadirannya itu memang, dan apa ya, orang tua lah ya yang jadi panutan. Itu memang kita yang namanya panutan orang tua kita memang tetap ya kita buat ini kita muliakan lah orang tua kita di wadah. Maksud saya bukan berarti strata ekonomi paling bawah tidak. Itu yang perlu dikikis. Insya Allah di sini tidak. Kemudian Adinda, Anda kan dipercaya sebagai pucuk pimpinan ya. Pucuk pimpinan itu kalau diksi daerah kita itu namanya harus mau jajo. Jajo itu kalau bahasa sekarang populernya belusukan. Kalau tokohnya nggak mau jajo, nggak mau capek, itu dengan sendirinya juga akan melempem. Nah, gimana Anda sebagai udah jajo belum? Ini termasuk di Jakarta nih kan, di Jakarta bagian dari jajo ini kan. Jadi memang saya rasa itu pendapat orang-orang tua atau bangun dulu membuat kita mungkin ketuanya supaya bisa mereka arahkan kita untuk jajo belusukan seperti ini. Termasuk bulan lalu kita audiensi dengan Wakil Gubernur Riau, kita juga memang ya berangkat ke sana, ya jajo lah ke sana, termasuk ke Jakarta ini, ya ini kita berangkat kemari, walaupun belum tahu kita siapa yang menyambut kita, tapi keyakinan ini kita bagaimana jumpa, dan alhamdulillah ada jumpa Pak Hamsir Siregar. Beliau sambut kita di bandara dan disambutnya dengan baik lah. Ada Bang Ongko Hasibuan, DPR RI kita dari fraksi Demokrat Dapil Sumut 2 yang Bupati Taperselatan kita ya 2005-2010 lalu. Jadi artinya kita datang ke Jakarta, jajolah dulu, belusukanlah dulu, mana rezeki yang bertemu seperti Abang dah. Yang janjinya tidak di sini, bisa kita ketemu di sini. Ini aja atas izin Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka. Beberapa juga tadi tokoh-tokoh yang sekaligus kita bertemu di 3 roda KP ini. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Gaung HMT ini kan ini menjelang pemilu. Saya mau bertanya, ada kaitan nggak ini kehadiran HMT ini dengan saat bersamaan akan digelarnya Pesta Demokrasi 2024? Ini silakan Adinda. Kaitannya memang ini kita kan sudah ada 2020 yang lalu, hanya memang tidak se-eksis menjelang pemilu ini. Memang kita Januari kemarin kan sebelum kita tahu siapa bakal calon-calon kan DCS bulan 4 ya kemarin ya. Memang ada hubungannya ya, semangat orang untuk berkumpul itu naik dia sampai 300% dibanding sebelum ada menjelang pemilu. Tapi itu sah-sah saja karena di sini memang kita merangkul dari semua partai. Dan kita tidak ada tidak sebuah partai kita, dan itu sudah kita lakukan. Kita hubungi tokoh-tokoh yang duduk dan yang lagi maju, kita itu karena ini wadah ini bagaimana bisa mempromosikan mereka nanti. Kita akan buat satu panggung buat mereka, buat calon-calon. Inilah produk HMTI. Inilah calon-calon kita, masyarakatlah memilih kan begitu. Kita akan perkenalkan nanti. Dari segi representasi gimana? Representatif nggak? Mulai dari kan ada 5 kabupaten kota. Udah di pucuk di PP-nya udah representatif. Kita Tabaksel ini kan tidak asal ambil nama Tabaksel. Ini pengurusnya alhamdulillah kita mewakili, di mana pertama sekali deklarasi itu 25 tokoh atau bangun di Medan itu mewakili 5 kabupaten kota, 5 dari Madinah, 5 dari Paluta, 5 dari Palas, 5 dari Sidimpuan, 5 dari Tapsel. Mereka orang tua kita itu tahu bangun naik ke panggung untuk mendeklarasikan HMT ini. Dan kepengurusan dari ini semua mewakili 5 kabupaten kota, termasuk KSB ketua umum kita dari Padang Sidimpuan, saya sendiri, sekjen kita sendiri Bapak Haji Predi Pedaulae SHMKN, beliau dari Paluta, Sunggam Paluta, dan bendum kita sekjen itu orang Sunggam ya? Iya, orang Sunggam. Dan bendahara umum kita bendum itu ada Bu Dr. Haja Nur Aisyah Nasution SMM, beliau dari Mandailing Natal, desa Kota Nopan, orang Kota Nopan. Jadi Sidimpuan, Paluta, Madinah, inilah di KSB-nya kita buat. Jadi kita nggak malu, nggak ini nama Tabaksel itu memang ada, kita lengkapi gitulah. Oke, coba terakhir nih. Ya.
jelaskan dulu ya, HMT ini apa nih? Ini. Oh, profilnya. Ya, HMTI adalah Himpunan Masyarakat Tabaksel Indonesia. Kita yang berasal dari 5 kabupaten kota itu dimanapun berada beserta anak burunya. Kita akan membentuk di setiap provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Kita akan merangkul. Oh, ini sifatnya Nusantara ya? Iya, Nusantara. DPP-nya di Medan kita buat secara pelan-pelan. Karena memang tidak ada yang mau dikejar cepat, dan ini kita buat namanya natural ya. Karena kita di sini mau alami kita. Tidak karena kita mau cepat, ini mau tidak. Mana yang bersedia, macam ini kan Sumatera Barat kan beliau sudah bentuk kepengurusan, dan bulan 12 mereka sudah merencanakan untuk pelantikan. Setelah nanti kita DPP kan begitu. Riau juga begitu. Jadi itu artinya kita mengajak yang mau dulu. Gitu. Itulah Abang dah. Oke. Coba di lingkungan kepengurusan Adinda itu wacana kan Tabaksel ada keinginan obsesi besar ingin membentuk sebuah katakanlah Sumatera Tenggara. Itu udah ada bisik-bisik atau perbincangan hangat belum di iya, memang di HMTI karena kita waktu itu pendirinya kita formaturnya tidak lebih banyak orang awam dibanding orang politisi, sehingga kita waktu itu tidak sempat membahas ke situ dulu, karena kita bentuk wadahnya dulu, SDM-nya dulu, kita kompak dulu kan begitu. Nah, kalau ada wacana pembentukan di mana tokoh-tokoh kita sudah mendahului, bahkan dulu sempat sudah ada timnya, bahkan persyaratannya, ya kita mendukung apa yang dilakukan, apa yang sudah dibuat ya oleh ya senior-senior kita. Nanti apa yang bisa kita bantu ya kita akan bentuk apa yang kita punya dengan jaring-jaringan HMT yang ada gitu. Ini terakhir benaran nih. Kalau dibincang tipis-tipis, 3 kali terakhir baru terakhir benaran. Jadi kalau waktu itu belajar sekolah dulu, kalau kata Pak gurunya terakhir nih gitu, pengen cepat pulang gitu kan. Ini terakhir benaran. Iya. Tadi karena Adinda tadi mengatakan bersifat Nusantara. Iya. Katakanlah boleh jadi nanti organisasi ini besar, ini bisa dicaplok orang loh. Ada tiba-tiba jadi pengurus ini berduyun-duyun ini, tapi nggak berkeringat. Cuma karena kemampuan secara politis dia licin, dia bisa ambil kan gitu. Itu pernah kejadian seperti itu. Gimana Anda menyikapi itu? Kalau kita kan ada anggaran dasar ya, untuk pengurus nanti ya minimal untuk di pengurus berikutnya minimal nanti kan dia kepengurusannya 2 tahun. Bergabung dulu baru tapi untuk DPP yang sudah dilantik itu. Kalau yang baru, namanya baru, kita hari ini siapapun yang mau bergabung kita ya memang sangat kita sambut. Jadi nggak bisa nanti mentang-mentang dia pejabat langsung cucuk jadi ketua umum gitu. Itu sangat kita hindari, dan memang ini kita bangun dasar, dan dulu kita sempat tantang ini para calon pengurus, ini organisasi bukan karena ketuanya jalan, harus dari kita. Siaplah semua. Inilah saya lihat gairah ya, giroh berorganisasi muncul. Saya pun sebenarnya tidak ada keahlian, nggak ada pamor pun tidak, tapi melihat semangatnya kawan-kawan, jadi kita pun terpanggil lah. Tapi kan Adinda, saya tadi riset tipis-tipis, pemilik usaha CEO-nya Pak Baso Indah, ekspedisi ternama di Sumatera Utara, ya kan? Oke, baik, demikian bincang tipis-tipis dengan Adinda Sobirin Harahap, Ketua Umum HMTI. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.